Yoon-hak segera mengeluarkan perintah untuk menangkap sebuah kapal kecil yang dicurigai membawa San-ho dan Moon-ju. Pasukan bergerak cepat, mengamankan kapal tersebut, namun kenyataan mengejutkan muncul. Bukannya menemukan San-ho dan Moon-ju, mereka justru mendapati Mi-ji bersama para awak kapalnya yang tak tahu-menahu. Kesalahan informasi ini membuat San-ho dan Moon-ju berhasil lolos. Mereka yang sudah menyadari kondisi semakin genting, memutar balik mobil untuk mencari jalan keluar, sebab di setiap penjuru mereka kini menjadi buronan. Sementara itu, Pak Im dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Anehnya, bukannya merasa tertekan, ia justru tampak begitu tenang dan bahkan terlihat bahagia. Ia meyakini dirinya berada di posisi aman karena percaya negara akan berpihak kepadanya. Di sisi lain, penyelidikan terhadap Mi-ji pun semakin serius. Ia diinterogasi polisi setelah terungkap adanya transaksi mencurigakan bernilai ratusan juta rupiah yang ditransfer ke rekening seorang warga Korea Utara. Mi-ji terkejut, bingung, dan terus membantah tuduhan itu. Ia merasa mustahil bisa dituduh melakukan hal sebesar itu, seolah dirinya sedang dijadikan kambing hitam. Pada saat bersamaan, Jun-sang telah kembali ke Korea dan mendengar berita mengenai San-ho serta Moon-ju. Sementara itu, keduanya berhasil menemukan tempat persembunyian yang mereka anggap aman, jauh dari jangkauan siapapun. Dalam keheningan persembunyian itu, San-ho mulai membuka diri. Ia menceritakan awal mula dirinya ditugaskan melindungi Moon-ju, meskipun saat itu tidak mengetahui siapa sebenarnya orang yang ia jaga. Mendengar itu, Moon-ju mengaku tidak menyesal sedikit pun meski rekaman pribadinya sudah tersebar luas di media dan merusak nama baiknya. Momen itu membuat mereka semakin dekat. Moon-ju akhirnya jujur tentang perasaannya, dan San-ho dengan tegas berjanji akan selalu melindunginya, apapun yang terjadi. Saat mereka berpelukan, Moon-ju teringat ucapan suaminya, Junik, tentang buah persik. Ternyata yang dimaksud Junik adalah anak mereka yang sudah tiada. Setelah itu, Moon-ju dan San-ho pergi ke kuil tempat abu anak Junik dan Moon-ju disemayamkan. Seorang biksu sudah menunggu dan memberikan sesuatu kepada Moon-ju. Saat dibuka, bersama abu anaknya terdapat sebuah flash disk dan surat dari Junik. Dalam surat itu, Junik menuliskan bahwa ia ingin mengungkap kebenaran pada malam terakhirnya. Ia mengaku memiliki anak dari Hana dan merasa bersalah karena telah lama menyembunyikan hal itu. Ia bahkan berencana menceraikan Moon-ju karena merasa tidak pantas lagi menjadi suaminya. Junik juga meninggalkan pesan bahwa di dalam flash disk terdapat rahasia besar, termasuk transaksi mencurigakan yang dilakukan ibunya. Ia meminta Moon-ju menggunakan flash disk tersebut untuk melindungi diri. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Dari flash disk yang ia temukan, Moon-ju mengetahui seluruh rahasia yang sebelumnya disembunyikan. Fakta-fakta itu membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak bisa menghadapi semuanya seorang diri. Dengan hati-hati, ia meminta bantuan San-ho untuk bersama-sama mengungkap kebenaran tersebut kepada dunia. Di sisi lain, hubungan antara keluarga presiden mulai retak. Ibu presiden perlahan menaruh kebencian terhadap Eun-hak, karena ia menuduh Moon-ju sebagai pelaku di balik kematian Junik. Fitnah itu dianggap keterlaluan, sehingga kepercayaan yang dulu ada mulai runtuh. Sementara itu, Ok-sun, ibu mertua Moon-ju, diam-diam bergerak mencari keberadaan Hana dan cucunya. Namun usahanya sia-sia, karena ternyata mereka telah disembunyikan oleh Moon-ju dan San-ho di tempat yang sangat aman, jauh dari jangkauan siapapun. Demi menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak berguna, Ok-sun bahkan tega menghilangkan nyawa Pak Im. Keputusan kejam itu sempat membuat Eun-hak curiga. Saat menanyai Ok-sun, ia hanya berpura-pura tidak tahu. Namun, Eun-hak sebenarnya sudah lebih dulu mendapatkan informasi dari Jun-sang, bahwa dalang sebenarnya di balik kematian Junik tidak lain adalah Ok-sun sendiri. Mengetahui hal itu, Eun-hak memilih langkah licik. Ia tidak langsung membongkar kebenaran, melainkan menawarkan kerjasama. Ia menyodorkan perjanjian saling menguntungkan, asalkan Ok-sun mau bekerja dengannya. Ok-sun pun setuju, tetapi dengan syarat Moon-ju harus ditangkap terlebih dahulu. Dengan kesepakatan itu, keduanya resmi menjalin hubungan yang hanya berdasarkan kepentingan. Tidak lama setelah itu, Ok-sun mendatangi putranya, Jun-sang. Pertemuan mereka penuh ketegangan. Jun-sang dengan nada marah menuntut penjelasan, bagaimana mungkin seorang ibu tega membunuh anak kandungnya sendiri, yakni kakak Jun-sang. Namun, dengan wajah dingin tanpa penyesalan, Ok-sun menegaskan bahwa satu-satunya anak yang ia akui hanyalah Jun-sang. Ia bahkan berjanji akan membuka seluruh kebenaran yang sesungguhnya, seakan-akan tragedi yang terjadi hanyalah bagian dari rencana besar yang belum terungkap. Sementara itu, Moon-ju dan rekan-rekannya berbicara dengan Anders Miller mengenai isi flash disk yang ditinggalkan Junik. Dari sana terbongkar fakta bahwa Ok-sun adalah sosok yang licik.
Ia bahkan memengaruhi pihak Amerika untuk memasok senjata ke Korea Utara. Mereka yang memulai perang juga sekaligus menjadi pihak yang memfasilitasi sekutu maupun lawan mereka masing-masing. Sementara itu, Chang Hee memberitahu Moon-ju bahwa Mi-ji akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Namun, saat Chang Hee menjemputnya, tiba-tiba Mi-ji ditabrak oleh orang tak dikenal. Setelah dicek, Mi-ji ternyata sudah dibawa ke ambulans. Chang Hee segera melaporkannya kepada Moon-ju, yang langsung menyadari bahwa kejadian itu adalah perbuatan ibu mertuanya. Benar saja, ibu mertua Moon-ju menghubunginya dan menyampaikan bahwa Moon-ju harus membawa anak Hana kepadanya. Ia juga mengancam, jika dalam 1 jam permintaan itu tidak dipenuhi, maka nyawa Mi-ji akan hilang karena saat ini Mi-ji terluka parah dan membutuhkan operasi. Moon-ju kemudian menyampaikan hal itu kepada Hana, namun ia justru meminta Hana melarikan diri bersama anaknya, sementara dirinya yang akan menghadapi masalah tersebut. Hana merasa tidak sanggup menghentikan perang, apalagi saat ini Raja Edisah berencana menyerang Amerika menggunakan nuklir yang dibeli dari Korea Utara. Ancaman itu membuat Amerika dan juga Presiden Korea Selatan, Kyung-sin, sangat tertekan. Presiden bahkan meminta agar bisa bertemu Moon-ju diam-diam tanpa sepengetahuan Eun-hak. Hana dan anaknya merencanakan pelarian ke Australia. Sebelum berpisah, Hana mengaku bahwa kalung yang ia miliki hanyalah replika. Kalung asli diberikan Junik kepada Moon-ju. Ia ingin Moon-ju mengetahui kebenaran itu sebelum mereka berpisah. Hana diantar oleh San-ho sampai ke bandara. Setelah itu, Moon-ju menelepon Anderson untuk meminta tolong agar rekening milik pihak Korea Utara dibekukan, sehingga dana dari Raja Edisah tidak bisa ditransfer. Sementara itu, Moon-ju berpesan kepada San-ho agar setelah memastikan Hana dan anaknya dalam keadaan aman, ia segera menemui ibu presiden untuk menjelaskan rencana Ok-sun serta menggagalkan upaya perang tersebut. Karena hanya San-ho yang dapat ia percayai saat itu, Moon-ju sendiri memutuskan untuk menemui ibu mertuanya, Ok-sun, demi menyelamatkan Mi-ji. Apalagi, Ok-sun berencana mengejar kapal selam yang membawa nuklir. Moon-ju khawatir jika kapal itu benar-benar digunakan untuk meluncurkan senjata, maka perang besar tidak bisa dihindari. Saat bertemu Ok-sun, Moon-ju awalnya dipermalukan karena tidak membawa Hana dan mengancam akan mengakhiri hidup Mi-ji. Namun, Moon-ju menjelaskan bahwa Hana tidak akan menuntut harta warisan, sehingga seluruh peninggalan Junik bisa jatuh sepenuhnya kepada Ok-sun dan Jun-sang. Mendengar hal itu, Ok-sun luluh dan mengajak Moon-ju ikut dengannya. Akan tetapi, maksud sebenarnya adalah agar Moon-ju dipaksa mengakui di depan publik bahwa dialah yang membunuh suaminya. Dengan begitu, Ok-sun bisa memperoleh seluruh harta tanpa halangan. Mereka kemudian berangkat menggunakan helikopter menuju kapal yang akan mengejar kapal selam pembawa nuklir.